Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisti Parahita yang akan bertugas menjadi moderator untuk memandu presentasi kelompok 5 pada hari ini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pelaporan program CSR untuk memenuhi tugas mata kuliah tata pamong dan tanggung jawab perusahaan. Nah, di kelompok 4 ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Aulia Nisti Parahita, kemudian ada Kevin Martua, Putri Nabila, Bagas Arya Kumara, dan Karisma Ayu Meliani. Oke, lanjut untuk materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Ini mengenai jenis dampak operasi perusahaan. Dalam materi ini, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Saat ini, perusahaan dituntut untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan agar memungkinkan terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan tersebut, tentunya hanya akan dapat diraih apabila sejak sekarang perusahaan melakukan pengelolaan, yakni dampak ekonomi, dampak sosial, dan juga dampak lingkungan. Untuk dampak yang pertama, yaitu dampak ekonomi. Nah, dalam dampak ekonomi ini yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi baik lokal, nasional, maupun tingkat global. Dalam kaitan ini, GRI mengelompokkan adanya 2 jenis dampak ekonomi, yakni dampak ekonomi langsung dan juga dampak ekonomi tidak langsung. GRI mendefinisikan dampak ekonomi langsung itu sebagai perusahaan potensi produktif dari kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan untuk dampak ekonomi tidak langsung adalah konsekuensi tambahan yang muncul sebagai akibat pengaruh langsung dari transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan para pemangku kepentingannya. Nah, dalam dampak ekonomi ini terdapat 3 aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dari perusahaan tersebut, yaitu yang pertama aspek kinerja ekonomi, menunjukkan dampak ekonomi yang timbul secara langsung dari aktivitas perusahaan dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Yang kemudian ada aspek kedua, yaitu market presence, membahas informasi yang terjadi antara perusahaan dengan pasar yang spesifik. Dan aspek yang terakhir yaitu indirect economic impact, yaitu mengukur dampak ekonomi secara tidak langsung. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Ya, terima kasih Aulia Hanesti atas pada kesempatannya kali ini. Saya akan melanjutkan yaitu dampak lingkungan. Dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dapat dijabarkan menjadi 3 struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian input produksi, output produksi yang diakibatkan oleh perusahaan. Energi, air, dan material merupakan tipe input standar yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Selain ketika jenis input tersebut, aspek keanekaragaman hayati juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan input. Sepanjang input tersebut berasal dari sumber daya alam. Pada proses konversi dari input menjadi output, terdapat berbagai dampak yang dapat dikategorikan menjadi 3 kategori utama, yakni emisi, afluen, dan limbah. Sedangkan modus dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan mencakup berbagai aspek seperti transportasi serta produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap lingkungan. Dampak produk dan jasa terhadap lingkungan biasanya melibatkan pihak lain, misalnya konsumen yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan. Dampak lingkungan memiliki beberapa aspek antara lain seperti aspek bahan baku, aspek energi, aspek air,
aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, efluen, dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup, aspek transport, dan aspek lingkungan menyeluruh. Kemudian dampak sosial. GRI membagi dampak sosial ke dalam 4 kategori, yakni hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, serta tanggung jawab produk. Terdapat 4 kategori dampak sosial. Yang pertama, hak asasi manusia, yaitu berbagai indikator untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap hak asasi manusia antara lain, 1. Persentase dan jumlah investasi yang signifikan membahas tentang HAM. Kedua, jumlah jam pelatihan karyawan untuk memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan HAM. Ketiga, jumlah insiden diskriminasi di tempat kerja serta tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya. Keempat, ada tidaknya kebebasan di dalam membentuk serikat pekerja untuk melakukan negosiasi secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama. Kemudian kedua, tenaga kerja. Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap tenaga kerja antara lain, 1. Tenaga kerja harus bekerja berdasarkan kategori pekerja, kontrak dan wilayah di mana karyawan bekerja. Kedua, keuntungan yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan penuh yang tidak diberikan kepada karyawan kontrak ataupun paruh waktu. Ketiga, persentase jumlah karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama. Keempat, tingkat kecelakaan atau cedera akibat kerja yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja. 5. Rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per tahun per kategori pegawai. Selanjutnya, berbagai program untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta kegiatan belajar seumur hidup yang memungkinkan karyawan bisa tetap bekerja di perusahaan, komposisi badan pengelola perusahaan yang menunjukkan adanya peluang yang sama untuk apapun gender dan golongan tiap karyawan. Ya, selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kevin atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu kategori yang ketiga, yaitu masyarakat. Terdapat berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak dari operasi perusahaan terhadap masyarakat. Antara lain, yang pertama itu ada sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat mengukur dan mengelola dampak dari operasi perusahaan terhadap masyarakat. Yang kedua itu persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi. Yang ketiga, persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam suatu organisasi. Yang keempat, tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi. Yang kelima, partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik. Next. Untuk kategori yang terakhir yaitu tanggung jawab produk. Indikator untuk tanggung jawab produk yang dilakukan perusahaan antara lain, yang pertama itu berbagai praktik yang dilakukan di perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk di dalamnya dalam bentuk survei untuk mengukur kepuasan. Lalu yang kedua itu berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku, seperti periklanan, promosi, dan sponsorship. Yang ketiga itu jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran. Yang keempat, jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya data konsumen. Dan yang terakhir, jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang ketentuan kesehatan dan keselamatan produk dan jasa. Untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan pada moderator.
Baik, terima kasih Putri atas penjelasan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Kepada Bagas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya adalah contoh pelaporan program CSR sebagaimana disampaikan dalam Sustainability Report pada perusahaan agrobisnis, yakni PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2021. Next. Baik, pertama-tama yaitu kinerja ekonomi. Cakupan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi diantaranya yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk mencatatkan kinerja ekonomi yang selaras dengan kondisi usaha, yaitu pendapatan bersih yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 24.322 miliar rupiah, juga laba bruto yang juga meningkat menjadi sebesar 4.830 miliar rupiah, serta laba bersih yang juga meningkat menjadi sebesar 1.971,4 miliar rupiah. Peningkatan pendapatan oleh dengan 92,4 minyak sawit dan turunannya dan 7,6% inti sawit dan turunannya dan lainnya. Selain itu, perseroan juga melibatkan beberapa pihak lokal, seperti bermitra dengan 100 unit mikro kecil menengah dari 92 desa, bermitra dengan 924 pemasok lokal, serta bermitra dengan kurang lebih 56.000 petani pemasok TBS di bawah 1.022 mitra jejari. Lalu yang berikutnya adalah kinerja lingkungan. Cakupan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan diantaranya yaitu perseroan menghasilkan produk ramah lingkungan lebih dari 3.529.367,1 ton TBS dan lebih dari 940.964,2 ton CPO yang tersertifikasi ISPO, yang berarti telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan pada proses produksinya. Lalu, dalam laporan Sustainability Report, disampaikan kinerja perusahaan dalam hal konsumsi energi untuk kegiatan operasional perusahaan seperti penggunaan bensin, penggunaan bahan bakar alternatif B20 dan B30, penggunaan air permukaan, penggunaan listrik, penggunaan cangkang sawit untuk energi, serta penggunaan serabut sawit untuk energi, yang dinyatakan dalam bentuk data historis mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selain itu, perusahaan juga melaporkan kinerja atas program-program lingkungan yang mereka implementasikan seperti upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah cair untuk pupuk organik, pengelolaan tandan kosong kelapa sawit untuk mulsa dan kompos, pemanfaatan limbah cair B3, pemanfaatan limbah padat B3, juga rehabilitasi lahan yang disajikan secara historis dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Lalu berikutnya adalah kinerja sosial. Cakupan kinerja perusahaan dalam aspek sosial diantaranya yang pertama yaitu program CSR yang dijalankan perseroan pada pilar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan telah memberikan manfaat pada lebih dari 8.000 kakak, lebih 300 desa di seluruh wilayah operasional. Lalu program pemberdayaan orang rimba meliputi aspek ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan telah memberikan manfaat kepada 313 kakak di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Provinsi Jambi. Lalu apa dampak bisnis pada masyarakat dan lingkungan? Di sini dijelaskan dampak bisnis pada masyarakat dan lingkungan yaitu keberadaan perseroan telah memberikan lapangan kerja bagi lebih dari
30.000 orang di wilayah Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Lalu, dalam program kemitraan dengan masyarakat, setidaknya terdapat perputaran uang senilai lebih dari 9,8 triliun rupiah dari pembelian TBS. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bagas atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Karisma. Kepada Karisma dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya Karisma Yumeliani akan menjelaskan mengenai Sustainability Report pada perusahaan agrobisnis, yaitu Sustainability Report 2021 pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Bisa di-next. Di sini ada kinerja ekonomi, di mana total penjualan mencapai 5.203 miliar atau telah tumbuh sebesar 29,72% dari penjualan sebesar 4.011 miliar di tahun 2020. Kemudian PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk memperkerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 47% dari keseluruhan pegawai di perusahaan dan menjalin hubungan kemitraan dengan pemasok lokal sebanyak 33,43% pemasok dari total pemasok. Next. Yang selanjutnya ada kinerja lingkungan, di mana kinerja lingkungan ini mencatatkan total konsumsi energi perseroan sebesar 169,879 GJ terdiri dari energi BBM 17,09%, listrik yang dibangkitkan sendiri sebesar 70,28%, dan biogas sebesar 12,63%. Adapun mencatatkan penggunaan air perseroan sebanyak 3.088.018 meter kubik, meningkat sebesar 0,69% dibandingkan dengan penggunaan air pada tahun lalu. Adapun mencatatkan emisi gas rumah kaca yang mencakup 239.203,02 ton CO2. Bisa di next. Selanjutnya ada kinerja sosial, di mana jumlah pegawai perempuan mencapai 5.106 orang yang menduduki posisi kepala divisi 0,1%, kepala departemen 0,02%. Total pegawai tahun 2021 tercatat sebanyak 18.955 pegawai. Seluruh karyawan di perusahaan telah divaksin dosis lengkap, serta sebanyak 82% karyawan telah mendapatkan vaksin booster. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk juga telah mengalokasikan dana CSR sebesar 18,27 miliar dan merealisasikan kenaikan penerima manfaat CSR. Tercatat penerima manfaat CSR sebanyak 358.259 orang, naik 2,06% dari tahun lalu. Next. Selanjutnya ada kinerja produk dan pelayanan pelanggan. Yang pertama, untuk total produksi. Total produksi mencapai 2.552.207 metrik ton, meningkat 2% dari tahun lalu. Selanjutnya, volume penjualan mencapai 477.787 ton, terdiri dari penjualan minyak kelapa sawit 88,09%, inti sawit 6,97%, minyak inti sawit 4,94%. Tidak tercatat ada pengaduan yang masuk dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menilai bahwa 100% pelanggan merasa puas dengan produk perseroan. Next. Selanjutnya ada kinerja tata kelola, di mana di sini 80% karyawan telah memiliki pemahaman terhadap risiko operasional dan penanganannya, merealisasikan sosialisasi anti korupsi, dan 87% karyawan telah mengikuti sosialisasi tersebut. Adapun menyelenggarakan pelatihan keuangan keberlanjutan kepada 40% karyawan, tidak tercatat insiden korupsi yang terjadi dalam perusahaan dan tidak ada insiden ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi. Next. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Karisma Yumeliani atas penjelasan materinya. Di sini bisa kita lihat referensi yang kita gunakan untuk pembuatan materi ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikannya melalui personal chat atau bisa di kolom komentar YouTube juga.
Demikian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.